Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12-5 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai indahnya kehidupan bermakna. Indahnya kehidupan bermakna, hakikat iman, Islam, dan ihsan. Presentasi ini akan mengulas secara mendalam hakikat iman, Islam, dan ihsan sebagai fondasi penting dalam membentuk karakter seorang muslim yang sempurna. Kita akan menjelajahi makna, rukun, serta urgensi ketiganya dalam kehidupan sehari-hari. Fondasi keyakinan seorang muslim. Pengertian iman. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa keraguan sedikit pun. Ini mencakup keyakinan akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Iman dinamis. Iman bersifat dinamis, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam karena mencakup ranah keyakinan yang lebih umum dan mendalam. Iman dan amal soleh. Keimanan tidak terpisahkan dari amal soleh, karena amal adalah buah dari keimanan dan indikasi yang terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza saliyas alaihim ayatuhu jadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatu inda rabbihim wa mahfiratu wa rizqun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Rukun iman. Ada 6 pilar keyakinan. Yang pertama, iman kepada Allah. Meyakini keesaan dan kuasaan Allah SWT sebagai pencipta. Yang kedua, iman kepada malaikatnya. Meyakini keberadaan makhluk gaib yang taat pada perintah Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Meyakini bahwasanya kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk. Keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Meyakini para utusan Allah SWT yang membawa risalah kebenaran kepada umat manusia. Dan iman kepada qada dan qadar, meyakini ketentuan dan takdir Allah SWT atas segala sesuatu. Yang terakhir, iman kepada hari akhir, meyakini adanya kehidupan setelah kematian dan hari perhitungan amal. Rukun iman ini adalah kriteria amalan hati yang jika telah tertanam dalam diri seseorang, memungkinkan seorang mukmin akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Sifat iman, dinamika keyakinan dalam hati. Pertama, ada abstrak. Iman tidak dapat diukur secara kuantitatif karena berada dalam hati. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui isi hati seseorang. Fluktuatif. Iman bersifat naik turun, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini karena hati seringkali berubah-ubah keadaannya, tergantung sikon. Lanjut, bertingkat. Tingkat keimanan dalam hati orang beriman berbeda. Ada yang kuat, sedang, dan lemah, mencerminkan perjalanan spiritual setiap individu. Hadis Bukhari Muslim. 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman.
Maknanya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai melebihi dari selain keduanya. Mencintai seseorang yang tidak dicintainya melainkan karena Allah. Agama penyerahan diri dan kedamaian. Kata Islam secara etimologi berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Ini berasal dari akar kata salam yang berarti selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia dan keselamatan di dunia dan akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama yang sempurna, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, berlaku universal untuk seluruh bangsa dan umat manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Innal ladzina indallahil Islam wa ma ukhtalafal ladzina usul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum wa man yakfur bi'ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Rukun Islam, 5 pilar amalan nyata. Yang pertama, syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pengakuan dasar seorang muslim. Yang kedua, sholat. Mendirikan sholat 5 waktu sebagai tiang agama dan penghubung. Yang ketiga, zakat. Menunaikan zakat fitrah dan ma'al untuk membersihkan harta dan jiwa. Yang keempat, puasa Ramadan. Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan. Yang kelima, haji. Mengerjakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu sebagai puncak ibadah. Rukun Islam adalah indikator nyata keislaman seseorang. Meninggalkan salah satunya mengurangi kesempurnaan keislaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, wa may yabtahi ayral islami dinim falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Hakikat ihsan, kesadaran mendalam akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ihsan berarti berbuat kebaikan atau menjadikan sesuatu lebih baik. Secara terminologi, ihsan adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dan mengawasi setiap perbuatan manusia. Orang yang ihsan disebut muhsin, yang perbuatannya dilandaskan pada akidah dan syariat Islam, mencerminkan akhlakul karimah. Hadis Jibril, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan terbagi 2,
ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta, kedudukan, dan Hubungan ilmu. iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai inti, ihsan sebagai kesempurnaan, dan Islam adalah praktek. Iman adalah fondasi awal seperti fondasi rumah. Jika iman melemah, praktek Islam atau bangunan di atasnya akan condong dan cenderung melemah. Contohnya, sholat yang tertunda atau zakat yang tidak tersalurkan. Ihsan adalah upaya untuk melakukan amal perbuatan dengan nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, ini adalah hakikat pencarian ridha Allah. Dalam Quran Surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 macam orang dalam mengamalkan ajaran Islam. Pertama, zalim pada diri sendiri, lalu pertengahan, dan pelopor kebaikan, insan kamil. Oke, yang ke-9 yaitu adalah karakteristik iman yang kuat. Jalan menuju insan kamil. Iman seseorang akan kokoh bila ajaran Islam ditegakkan. Hati adalah wadah iman dan amal perbuatan mempengaruhinya. Jika seseorang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub imannya akan semakin tebal. Sebaliknya, kemaksiatan akan menipiskan imannya. Sahabat Ali radhiyallahu anhum, sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seseorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam. Maka bila seseorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hatinya. Urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Untuk mencapai insan kamil atau manusia sempurna, keempat unsur manusia, jasad atau raga, hati, roh, dan rasa, harus difungsikan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani harus menjadi raja dengan selalu mengingat Sang Pencipta. 1. Taubat, berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. 2. Warok, menjauhkan diri dari dosa dan perkara syubhat. 3. Yuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada yang lebih bermakna. 4. Qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang didapat. 5. Sabar, mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. 6. Tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengokohkan keimanan, meningkatkan ibadah, dan memperbagus perbuatan serta menghilangkan karakter buruk, manusia akan menggapai insan kamil. Ini sangat esensial di era modern saat ini. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.